Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Ojek Channel. Kali ini saya akan membahas tentang tabel distribusi frekuensi, ya. Karena kemarin sempat disinggung tentang tabel distribusi frekuensi. Jangan lupa klik like, subscribe, and comment. Perhatikan artikel berikut ini. Seorang kepala sekolah SD Maju Jaya memerintahkan guru kelas untuk mengukur tinggi badan siswa masing-masing kelas yang kemudian akan diserahkan ke Satkorjam sebagai pelengkap laporan ke dinas terkait. Berikut adalah hasil pengukuran tinggi badan siswa SD Maju Jaya. Dari masing-masing kelas, diukur tinggi badan masing-masing siswanya dari kelas 1 sampai kelas 6. Dapatkah kalian menentukan rata-rata tinggi badan siswa SD Maju Jaya tersebut? Ketika kalian dihadapkan suatu data dengan angka-angka yang sebanyak itu, apa yang ada dalam pikiran kalian? Pasti males, mumet, ribet, ya. Nah, untuk melakukan ini, menghitung ini, kita butuh mengubahnya ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, data kelompok tentunya. Nah, sebelum itu, kita harus mengenal dulu apa itu tabel distribusi frekuensi data kelompok. Perhatikan sebuah tabel berikut ini. Di sini ada dua kolom, yaitu kolom nilai dan kolom frekuensi. Kolom nilai ini menyatakan banyaknya kelas. Data pada tabel dikelompokkan menjadi 5 kelas, ya. Di sini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas 4, dan kelas kelima. Masing-masing kelas ini dipisahkan dengan tanda strip, artinya batas bawah sampai batas atas. Jadi kelas pertama batas bawahnya adalah 51 dan batas atasnya adalah 60. Kelas kedua batas bawahnya 61, batas atasnya 70 sampai kelas ke-5. Nah, ya tadi batas bawah sama batas atas. Nilai-nilai ujung yang terdapat pada suatu kelas disebut batas bawah dan batas atas. Tepi kelas, ya, ada tepi bawah, ada tepi atas. Tepi bawah yaitu batas bawah dikurangi 0,5, sedangkan tepi atas, batas atas ditambah 0,5. Dan ini dihitung untuk masing-masing kelas bisa. Nah, contohnya ini, tepi bawah kelas pertama yaitu 51 dikurangi 0,5, jadinya 50,5. Batas atas, tapi atasnya bagaimana? Ya batas atas tambah 0,5. Berarti 60 tambah 0,5, 60,5. Panjang kelas. Panjang kelas disebut juga dengan lebar kelas atau interval kelas. Ada yang menggunakan istilah P, ada yang menggunakan notasi I. Itu artinya sama. Tiap kelas mempunyai panjang atau lebar atau interval yang sama, yaitu rumusnya tepi atas dikurangi tepi bawah, atau batas bawah dari dua kelas berurutan, selisihnya itulah menjadi panjang kelas, atau selisih dari dua batas atas dari kedua kelas yang berurutan itu juga merupakan panjang kelas. Contohnya kelas yang pertama yaitu kelas antara 51 sampai 60. Maka panjang kelasnya bagaimana? 60,5 dikurangi 50,5, hasilnya 10. Kemudian titik tengah kelas. Suatu nilai yang dianggap mewakili kelas itu, itulah titik tengah kelas. Titik tengah kelas atau disingkat dengan XI disebut juga dengan nilai tengah kelas atau rataan kelas. XI yaitu setengah dari batas bawah ditambah batas atas. Contohnya pada kelas kedua, yaitu 61 sampai 70. Maka titik tengah kelas kedua yaitu setengah ditambah 61 tambah 70 sama dengan 65,5. Nah, ini adalah titik tengah kelas dari masing-masing kelas. Kemudian menentukan frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Biasanya disingkat dengan FK.
Untuk FK kurang dari kelas pertama nilainya sama dengan frekuensi kelas pertama. Untuk kelas kedua diperoleh dengan menambahkan FK kurang dari kelas pertama dengan frekuensi di kelas kedua. Kemudian berlaku seterusnya. Ya, dari sini kita mulai dari frekuensinya. Di sini kan angkanya 2, gitu. Maka di sini juga 2. Kemudian ditambahkan dengan frekuensi 9. Berarti ditambah 9. 2 tambah 9, 11. 11 tambah 13, 24. 24 tambah 10, 34. 34 tambah 6, 40. Untuk FK lebih dari, kelas pertama nilainya sama dengan jumlah frekuensi atau banyaknya data. Nah, tadi kan banyaknya data adalah 40, maka di sini ditulis 40. Kalau tadi ditambah, sekarang dikurangi. 40 kurangi 2, 38. 38 kurangi 9, 29. Dan seterusnya sampai nilainya sama, rendah. Atau sampai 0. Nah, tabel distribusi frekuensi tadi dari FK kurang dari FK lebih dari dapat disusun menjadi histogram ogive positif dan ogive negatif. Untuk histogram adalah dari tepi bawah tepi atas ini masing-masing kelas, kemudian frekuensinya berapa. Kalau ogive memanfaatkan dari FK kurang dari, kalau ogive negatif dengan FK lebih dari. Tabel distribusi frekuensi. Kalau tadi kan kita baru mengenalnya. Terus bagaimana cara membuatnya? Cara menyusun tabel distribusi frekuensi. Di sini saya beri gambaran dari suatu data kasar yang diberi dari hasil pengukuran tinggi badan dari 40 siswa. Misalkan SMK X ya. Di sini ada 40 tinggi badan siswa. Langkah yang pertama yaitu nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Kita cari jangkauannya. Nilai tertingginya berapa di sini? Nilai tertingginya yaitu 176. Terendahnya 119. Maka jangkauannya adalah 57. Langkah berikutnya yaitu mencari panjang kelas menggunakan aturan Sturges. K atau banyaknya kelas dirumuskan dengan 1 plus 3,3 log N. N sendiri adalah ukuran data atau banyaknya data. Karena tadi banyak data ada 40, berarti K sama dengan 1 plus 3,3 log 40. Log 40 dapat dicari dengan menggunakan tabel distribusi, dengan tabel logaritma ya, dan atau menggunakan kalkulator. Dengan hasil K sama dengan 1 plus 5,2868 sama dengan 6,2868 dan dibulatkan menjadi 7. Kemudian kita akan mencari panjang kelasnya atau P. P dicari dengan cara jangkauan dibagi banyaknya kelas. Jangkauannya tadi 57, banyaknya kelas 7. Hasilnya 8,14. Dan dibulatkan pula ke atas menjadi 9. Dengan banyaknya kelas ada 7 dan panjang kelasnya 9, serta nilai statistik minimumnya 119, digunakan sebagai batas bawah kelas pertama, maka diperoleh data distribusi frekuensi data kelompok sebagai berikut. Kelasnya ada 7, 1 sampai 7. Kemudian pengelompokannya di sini batas bawahnya yaitu X minimum. Batas bawah kelas pertama adalah X minimum yaitu 119. Kemudian batas atas kelas pertama yaitu X minimum ditambah P dikurangi 1. X minimumnya tadi berapa? 119 ditambah 9 dikurangi 1. Hasilnya 127. Untuk batas bawah kelas kedua, berarti dari batas bawah kelas pertama ditambahkan panjang kelas. Begitu seterusnya.
Berarti 119 tambah 9, 128. 127 tambah 9, 136 sampai kelas ke-7. Setelah kita peroleh batas bawah dan batas atas masing-masing kelas, maka selanjutnya kita kelompokkan datum ke dalam kelas yang sesuai dengan sistem turus sebagai berikut. Ya, di sini sudah saya sediakan kolomnya. Kita cek 137 itu letaknya di kelas keberapa? Oh, di kelas 3. 145 di kelas 3 juga. 169 di kelas 6. 147 di kelas 3. 164 di kelas 6. 163. 157. 119. 173. 145. 150. 130. 138, 142, 176, 141, 148, 155, 148, 142, 144, 136, 163, 134, 165, 125, 148, 162, 158, 152, 149, 152, 145, 140, 143, 156, 144, 154, 149, dan 158. Nah, kemudian lingkaran-lingkaran ini kita jumlahkan, diletakkan di bagian kolom frekuensi. Maka jadilah tabel distribusi frekuensi dengan jumlah banyak data tadi 40. Sekian tentang tabel distribusi frekuensi di Ozai Channel. Jangan lupa tetap ikuti terus Ozai Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.